Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Ikhwan pada pelajaran fisika online. Kali ini kita akan membahas tentang karakter dari sudut pelurus dengan sudutnya, ya. Jadi suatu sudut dengan sudut pelurusnya. Jadi kita sudah tahu bahwa yang namanya sudut pelurus adalah suatu sudut yang ketika ditambahkan dengan sudut yang lainnya akan menghasilkan nilai 180 derajat, ya. Jadi misalnya ini ada garis lurus, kemudian kita bagi dua, maka kalau di sini alfa dan di sini beta, maka antara alfa dan beta ini masing-masing merupakan pelurus dari yang lainnya. Nah, misalnya kita akan cari tahu ada sesuatu yang menarik di sini, yaitu ketika kita cari nilai sinus alfa, ya, itu nilainya akan sama dengan nilai sinus betanya. Artinya apa ini? Artinya nilai sinus suatu sudut akan sama dengan pelurusnya. Ya, contohnya, misalkan sinusnya kita ambil sinus 30 derajat, ya, yang mudah kita kenal. Kalau kita cari di kalkulator nilai dari sinus 30 derajat itu berapa? Kita cek ya, sinus 30 itu sama dengan 0,5. Berarti di sini 0,5. Sekarang pelurus dari 30 berapa? Pelurus dari 30 adalah 150, ya. Jadi sinus pelurusnya adalah sinus 150 derajat. Sekarang kita cari kalau sinus 150 berapa? Sin 150. Kita cek nilainya adalah 0,5 juga. 0,5. Kita cari contoh lain, ya. Misalnya sinus 120 derajat, ya, kita cari sinus 120 derajat, ketemunya adalah 0,866, ya. 0,866. Pelurus dari 120 derajat adalah 60, ya. Berarti kita cari sinus 60 derajat itu berapa? Sinus 60 derajat sama dengan 0,866. 0,866. Nah, inilah menunjukkan bahwa sudut pelurus itu nilai sinusnya sama dengan sudut yang diluruskan. Jadi sinus suatu sudut sama dengan sinus sudut pelurusnya. Ini nanti berguna ketika kita menghitung sudut yang akan kita gunakan untuk menentukan resultan vektor dengan metode aturan kosinus. Jadi misalnya ini ada vektor A, kemudian di sini ada vektor B, ya. Kemudian resultannya itu kan kita cari dengan menarik garis dari ujung masing-masing vektor tegak lurus dengan vektor pasangannya kan gini. Terus dari pangkal kedua vektor kita tarik garis sampai pertemuan dari garis hubung ini, ya, seret gitu. Nah, di sini nanti kita akan menjumpai, kita harus menentukan nilai sudut di sini, ya. Kita sebut saja di sini misalnya sudutnya theta gitu, ya. Nah, sudut theta ini pada soal tidak diketahui biasanya, karena yang diketahui adalah sudut yang diapit antara vektor A dan B di sini. Misalnya sudut apitnya adalah alfa gitu, ya. Apa hubungannya alfa dengan theta, ya, itu bisa kita ketahui ketika dari ujung beta ini, dari ujung B, kita tarik garis sejajar begini, ya, lurus, maka kita akan menjumpai di sini ada sudut baru di sini, di mana sudut baru ini dibentuk oleh perpanjangan dari vektor B dengan garis yang sejajar dengan vektor A. Berarti besarnya sudut di sini itu adalah sama dengan alfa, ya. Maka di sini nilai sinus theta itu bisa diganti dengan sinus alfa, kan begitu. Karena kita ketahui bahwa tadi, ya, ketika sinusnya 120 dengan pelurusnya itu adalah sama nilainya di sini. Ini juga begitu, ya. Karena
alfa itu pelurus dari theta, maka nilai sinus tetanya itu akan sama dengan nilai sinus alfa. Jadi ini pengetahuan kecil ini juga perlu diingat nanti supaya ketika mempelajari tentang penjumlahan vektor, kalian akan lebih mudah memahaminya. Demikian mudah-mudahan dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.